Banjir yang mengepung pemukiman padat penduduk di Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan mulai surut. Kendati pasokan logistik terus berdatangan, namun berbagai penyakit menyerang sejumlah pengungsi. Banjir yang merendam rumah warga di Perumnas Antang Blok 8 dan 10 Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan sudah mulai surut. Jika dibandingkan di hari Senin kemarin, ketinggian banjir maksimal mencapai 2 meter. Namun kini seiring dengan menurunnya curah hujan, ketinggian banjir juga sudah mulai menurun, yakni sekitar 70 cm. Kendati kebutuhan pangan para warga pengungsi terjamin, namun beberapa warga yang mengungsi di Masjid Al-Mutakin Manggala mulai mengeluhkan terjangkit penyakit. Mulai dari yang umum menyerang pengungsi korban banjir seperti flu dan gatal-gatal karena kutu air, hingga kesulitan BAB karena keseringan makan makanan instan. Banjir di Makassar, Sulawesi Selatan menerjang 3 kecamatan, diantaranya Kecamatan Manggala, Biringkanaya, dan Taman Larea. Bagaimana kondisinya hingga malam hari ini dan juga apakah kebutuhan warga para pengungsi sudah tercukupi? Rekan kami Samsul Ma'arif akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Samsul Ma'arif. Iya Putri dan pemirsa, saat hari ini adalah hari keempat banjir yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada beberapa lokasi Makassar yang terendam banjir dari 3 kecamatan. Ada Kecamatan Wiringkenaya, Kecamatan Tamalandre, dan Kecamatan Manggala. Dan saat ini saya berada di Kecamatan Manggala, tepatnya di salah satu lokasi pengungsian yakni Masjid Al-Mutakin. Di sini ada puluhan keluarga yang terpaksa harus mengungsi karena rumah mereka saat ini masih terendam banjir. Ada pengungsi ibu-ibu, orang tua, kemudian ada juga anak-anak yang ikut mengungsi di tempat ini. Namun untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini dari para pengungsi yang di tempat ini, saat ini sudah bersama dengan kami, Ketua RT 8 Bu ya, RT 4, RW 8 dengan Ibu Fathia. Selamat malam. Selamat malam. Ibu, di sini banyak yang warga yang terpaksa mengungsi Bu. Nah sekarang seperti kondisi pengungsi seperti apa Bu? Kondisi pengungsi ya ada kemarin itu ada yang demam, kemudian saya sendiri sempat diare, tapi alhamdulillah tim tenaga kesehatan standby terus 24 jam. Ini saya lihat ada anak kecil nih Bu yang terpaksa ikut mengungsi. Kalau untuk adik-adik ini biasanya mereka paling rentan terserang penyakit apa sih Bu kalau mengungsi seperti ini Bu? Anak-anak alhamdulillah sehat, cuma jadi kita yang takutnya itu di gatal-gatalnya. Jadi sedapat mungkin supaya jangan main air banjir. Anak-anak memang susah dikontrol. Kadang-kadang mau tahu-tahu ada di air, jadi itu gatal-gatalnya saja. Nah, kalau untuk suplai makanan Bu, seperti apa Bu? Alhamdulillah untuk makanan kami ada terus. Kebetulan Ibu Lurah Manggala membuat dapur umum. Jadi ketua RT RW yang tidak kena banjir, mereka yang mengelola dapur umum, kemudian dibagikan ke kami semua yang kena banjir. Ibu, ini kan banyak sekali warga Bu, ada puluhan kepala keluarga yang terpasang di tempat ini. Ini sudah berapa lama Bu mengungsi di tempat ini Bu? Ini hari keempat nih Pak. Hari keempat kami dari tanggal 24 sudah mengungsi. Tapi alhamdulillah air sudah mulai turun, jadi yang rumah yang agak tinggi sebagian sudah pulang dulu bersihkan rumah, tapi tetap masih bermalam lagi di sini karena masih bau banjir, rumah masih bau banjir. Ya, tapi sudah dibersihkan. Bahkan ada juga warga yang tetap memilih untuk tinggal di rumah, tidak mengungsi meskipun kebanjiran. Iya, yang rata-rata yang rumahnya lantai 2, mereka bertahan di dalam. Ada beberapa juga yang mengungsi ke rumah keluarganya mereka. Ibu, ini kan sering banjir di tempat ini Bu. Nah, di sepanjang tahun 2022 ini sudah berapa kali banjir tempat ini dan yang terparah kapan Bu? Untuk tahun 2022 ini yang ketiganya. Jadi pertama bulan Januari, kemudian bulan November kemarin, dan ini yang Desember ini yang paling parah. Yang paling parah sudah hampir masuk masjid. Iya. Ketinggiannya sampai berapa tinggi Bu? Tinggiannya itu sudah 2 meter lebih karena di dalam ada papan bicara.
sampai 1,5 meter itu sudah tenggelam, tidak kelihatan. Ini ujung-ujung pagar ini sudah hilang semua. Makin ke dalam Pak, makin dalam. Ada yang sampai tinggal atap rumah saja kelihatan. Iya. Ibu, saya juga di sini melihat masih ada posko-posko relawan yang didirikan di sekitar lokasi banjir ini. Apakah memang masih ada upaya-upaya evakuasi Bu yang sering berlangsung setiap hari seperti apa Bu? Ya, evakuasinya lebih ke RW yang di belakang itu, yang RW Blok 10. Itu sempat juga ada yang mau melahirkan. Kemudian ada juga yang meninggal karena jatuh. Tapi alhamdulillah tim SAR memang itu waspada, siap siaga terus. Ibu, ini sekarang ini meskipun air sudah turun Bu, kita berharap agar banjir segera surut seperti itu. Namun ini sekarang sementara hujan Bu. Nah, menurut pengalaman tahun-tahun sebelumnya atau pengalaman banjir-banjir sebelumnya, paling lama berapa hari sih Bu banjir biasa terjadi di sini Bu? Sekitar 4-5 hari sih, cuma kita memang walaupun air sudah surut, masih belum bisa menempati rumah karena di samping bau banjir masih keras, juga masih lembab. Jadi biasanya 1 mingguan, 1 minggu kami di pengungsian. Biasanya seminggu Bu di pengungsian Bu? Iya, air rumah sudah dibersihkan tapi masih ada aroma-aroma. Jadi kalau bisa bagaimana caranya kami mau minta bantuan setelah pasca banjir ini, mintalah untuk ada fogging atau apa, biar itu nyamuk atau kuman-kuman mati semua lah begitu. Biasanya kan kalau habis banjir itu banyak yang diare. Nah, saya juga tadi pagi sempat diare. Alhamdulillah tenaga medis siap siaga terus 24 jam. Jadi maksud Ibu, penanganan banjir itu bukan hanya setelah banjir sudah mulai surut, namun pasca banjir memperhatikan kondisi kesehatan korban banjir gitu? Iya, itu yang ada yang gatal kutu air, diare, yang ditakutkan kan nanti ada demam berdarah atau segala macam itu kan. Kalau boleh ada fogging lah atau apa, disinfektan yang disemprotkan. Baik, Ibu RT, terima kasih banyak atas informasinya kepada kami, kepada pemirsa TV One. Baik, Putri dan pemirsa, itu tadi harapan dari warga bahwa setidaknya pemerintah setempat tidak hanya memperhatikan bagaimana kondisi warga di lokasi posko pengungsian, namun setelah mereka mengungsi, mereka minta agar pemerintah setempat memperhatikan rumah-rumah warga yang terendam banjir dengan melakukan fogging-fogging untuk menghindari penyakit-penyakit yang tertinggal setelah banjir. Itu dulu, Putri, laporan kami dari Makassar. Saya kembalikan dulu ke Anda di Jakarta. Samsul Ma'arif, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Semoga juga pihak pemerintah daerah ini tergerak untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak setelah kemudian banjir juga usai. Terima kasih sekali lagi Samsul Ma'arif.